Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ibu. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya. Oke, kalau kabarnya baik, alhamdulillah kita semua bisa Ya. berjumpa untuk hari ini. Baik, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin doa untuk memulai pembelajaran. Keke, silahkan pimpin doa, Ke. Ya. Baiklah, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik. Baik, terima kasih. Dengan berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa lancar ya. Kemudian materi yang akan disampaikan juga bisa kalian terima dengan baik. Nah, bagaimana jaringan Ibu? Suara Ibu bisa terdengar jelas ya, suara Ibu ya? Iya, Bu. Nah, gambarnya juga jelas ya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas semua berarti untuk pembelajaran hari ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi, maka kita ini harus melakukan pembelajaran secara online, secara daring, tetapi itu tidak menyurutkan motivasi ataupun semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Ibu yakin kalian pun sudah bosan untuk mengikuti pembelajaran daring ini, tetapi kita harus tetap enjoy ya. Kita harus tetap enjoy, kita harus tetap semangat karena sebentar lagi kita juga mau penilaian akhir semester ya. Dan Ibu yakin kalian pasti sudah kangen sekali dengan pembelajaran sosiologi. Kangen nggak? Kangen, Bu. Tangan, Bu. Ya pastilah. Ya, jadi kita berdoa saja mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa bertatap muka secara langsung, bisa belajar di kelas sehingga kita bisa berinteraksi secara langsung, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, Ibu sudah bagikan link absen di Google Classroom. Ya, jadi kalian bisa mengisi absen. Nah, Ibu sudah membagikan link absen ini dan ini sudah ada respon, sudah ada peserta yang sudah mengisi absennya. Alhamdulillah semuanya kita tunggu ya, kita tunggu sambil kita pembelajaran, kita tunggu untuk pengisian absennya. Jadi Ibu sudah kirimkan ini di Classroom. Ya, ini sudah beberapa ngisi: Indaka, Cinta, Igede Ariel, Dewi, Selinaning, Endang Laila, Ketut Putri, ada Holly, dan ada Indang Sarini. Ibu tunggu yang lain untuk segera mengisi absen di Classroom. Ya, Bu, aku belum. Ya, Ibu tunggu ya untuk mengisi absennya. Baik, untuk hari ini kompetensi dasar kita mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Itu kompetensi dasar 3.2. Kemudian IPK-nya, IPK kita hari ini adalah menganalisis hubungan sosial disosiatif. Itu IPK-nya. Kemudian tujuannya melalui pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode mengamati, membangun konsep, diskusi, dan penugasan dengan menggunakan Google Classroom. Peserta didik mampu menganalisis hubungan sosial disosiatif dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, kejujuran, serta dapat mengembangkan kemampuan penelitian yang cerdas dan kompetitif.
budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan berkreasi atau 4C. Jadi ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai hubungan asosiatif ya. Jadi kita minggu lalu sudah mempelajari mengenai hubungan asosiatif. Ada yang masih ingat hubungan asosiatif itu apa? Hubungan asosiatif adalah hubungan yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Ya, betul sekali. Terima kasih. Atau persatuan gitu. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk Ike, tepuk tangan. Untuk Keke. Nah, itu adalah hubungan asosiatif ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai ini hubungan yang kedua. Bentuk hubungan sosial yang kedua yaitu hubungan disosiatif. Apa sih hubungan disosiatif itu? Sosial disosiatif. Iya, apa itu hubungan disosiatif, Sandy? Hubungan sosial yang mengarah pada perpecahan. Iya, hubungan sosial yang mengarah kepada perpecahan. Kemudian ada berapa bentuk hubungan disosiatif? Ada 3, Bu. Ada 3, Bu. Ada Ya. 3. Itu persaingan, Kontraversi dan tentangan. Iya, betul sekali. Ada persaingan, kemudian ada kontravensi dan juga ada pertentangan. terus Ada yang sudah mempelajari persaingan itu apa? Ada yang sudah membaca apa itu persaingan? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan satu orang untuk Yaitu menjelaskan. proses persaingan secara bersih tanpa kekerasan. Ya, betul. Jadi itu persaingan sudah dijelaskan oleh Arjun. Kemudian yang kedua itu ada kontravensi. Apa itu kontravensi? Versi. saya, Bu. Siapa? Sandy. Sandy, silakan Sandy. Kontraversi. Sikap menentang dengan cara sembunyi-sembunyi seperti desas-desus atau fitnah, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Sandy. Tepuk tangan Iya, Bu. untuk Sandy. Prok. Ya, kemudian yang terakhir itu ada pertentangan atau konflik. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pertentangan atau konflik? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Oh, Merly. Ayo Merly, silakan Merly. Pertentangan adalah perjuangan individu atau kelompok untuk memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan. Ya, 100 untuk Merly. Jadi kalian sudah sedikit tahu, sudah membaca mengenai bentuk-bentuk disosiatif ya. Ibu sudah memberikan handout, sudah memberikan bahan ajar di classroom. Kemudian Ibu juga sudah unggah video kasus. Ibu sudah unggah video kasus untuk kalian lihat, dan itu melihatnya per kelompok. Nah, kelompoknya kan Ibu sudah bagikan, kelompoknya ada 3 kelompok di sini. Silahkan kalian lihat videonya ya. Ya, Bu. Soal ketiga untuk periode soal ekonomi. Laporan yang memberikan gambaran mengenai laba atau rugi sebuah perusahaan dengan mengurangi pendapatan dengan beban dalam periode yang sama disebut titik-titik. Diulangi. 100 untuk periode. Soal selanjutnya, soal ekonomi. Apabila harga suatu barang naik, maka jumlah yang diminta akan turun.
Perkembangan teknologi masa kini membuat manusia saat ini mudah mengakses segala informasi. Namun, teknologi pun bisa menjadi bencana bila tak digunakan secara bijak. Beberapa selebriti tanah air harus merasakan efek buruk dari canggihnya zaman, terutama di sosial media yang marak digunakan manusia modern seperti sekarang. Lantas, siapa saja selebriti yang pernah menjadi korban fitnah sosial media? Di posisi kelima, artis yang jadi korban fitnah di sosial media ditempati oleh Eko Patrio. Komedian sekaligus politisi pernah menjadi korban fitnah di sosial media hingga dirinya terpaksa harus dipanggil oleh pihak berwajib pada tanggal 16 Desember 2016 lalu. Terkait kasus bom panci di Bekasi, Eko disebut-sebut memberikan pernyataan kontroversial terkait penangkapan terduga teroris bom panci di wilayah Bekasi. Dalam ungkapan sosial media, Eko disebut memberikan pernyataan jika bom Bekasi hanyalah pengalihan isu dari kasus penistaan agama yang dihadapi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Postingan sosial media itu pun kemudian disebarluaskan oleh setidaknya 7 media online hingga membuat Eko harus menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Padahal, pria 46 tahun itu tak tahu menau bahkan tak pernah diwawancarai oleh media seputar kasus bom Bekasi. Ia sendiri mengaku bingung pasca pemberitaan soal dirinya menjadi bentrokan trending. Kembali terjadi di Lampung Selatan. Ribuan warga dari berbagai desa mendatangi desa Bali Nuraga, Kecamatan Waipanji, Lampung Selatan dan membakar ratusan rumah. Sejumlah orang dilaporkan tewas. Kita akan bergabung dengan Jen Simangunsong yang saat ini berada di Kalianda, Lampung Selatan. Jen, sudahkah ada informasi terkait bentrok susulan? Apa benar ada korban jiwa? Ya Eva, memang benar sore ini baru saja usai bentrokan lagi yang terjadi antara dua desa, yaitu dari Desa Agom Kecamatan Kalianda dengan warga dari Desa Bali Nuraga Kecamatan Waipanji Lampung Selatan. Hal ini terjadi menyusul bentrokan yang sempat terjadi kemarin, yaitu pada Minggu siang, dan hari ini warga Desa Bali Nuraga didatangi oleh sekitar puluhan ribu warga dari berbagai desa yang berkumpul dari berbagai desa mendatangi Desa Bali Nuraga, Kecamatan Waipanji, dan massa membakar sekitar ratusan rumah yang ada di sana, dan dikabarkan memang ada beberapa korban jiwa. Dan pemirsa yang Anda saksikan saat ini berikut adalah video amatir yang diambil oleh salah satu warga dari Kalianda yang langsung ada di kejadian pada saat penyerangan terjadi, di mana terlihat ada banyak rumah yang terbakar dan juga banyak warga yang ada di sana. Dan kalau kita lihat juga pemirsa dari video ini juga ada personil kepolisian yang ada saat itu di sana dan juga anggota TNI yang ada di sana. Dan untuk mengetahui lebih lanjut cerita terkait bentrokan yang sesungguhnya, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik dari video amatir tersebut yang ada di lokasi saat kejadian, yaitu ada Bapak Dimas di sini. Pak Dimas, mohon maaf pemirsa dan Pak Dimas tidak bersedia untuk ditampilkan wajahnya, namun beliau bersedia untuk bercerita sedikit terkait bentrokan ini. Pak Dimas, saat itu tadi ada di tempat kejadian Pak ya? Iya betul Pak. Ya, sejak jam berapa tadi Pak di Bali Nuraga itu Pak? Dari pagi Mbak, dari pagi mulai jam 9 udah mulai kumpul. Oke, itu ada berapa banyak orang Pak? Sekitar 10 ribuan. Itu dari desa mana saja Pak yang datang ke Desa Bali Nuraga? Dari berbagai desa, dari berbagai desa partisipasi ikut menggempur Bali Nuraga. Oke, memang tujuannya adalah untuk menggempur Desa Bali Nuraga. Iya betul Pak. Alasannya apa Pak? Apa sebenarnya akar permasalahan? Karena saling membantu dengan ketidaksopanan warga Bali Nuraga. Awal ceritanya seperti apa Pak yang bentrok kemarin juga yang katanya ada 2 gadis ya dari Desa Kalianda ya Pak? Kalianda. Iya betul Pak, pelecehan seks Mbak. Iya, itu mereka dari Alfamaret dibuntuti oleh 2 pemuda dari Bali Nuraga. Setelah sampai di depan lapangan Waringin, itu mereka memegang tetek, payudara ya Pak ya? Payudara orang Lampung itu, sehingga dia jatuh. Oke. Dari situ baru kemarin itu katanya dari Kalianda sendiri ingin mengkonfirmasi justru diserang kemarin. Iya betul Mbak. Oke, dan ini bisa disebut serangan balik begitu Pak? Atau? Enggak, memang kami menyerang itu. Menyerangnya itu ya orang itu. Iya, saat itu menyerang memang. Oke. Ada berapa yang tewas tadi Pak kira-kira kalau Bapak tampak? Kurang lebih 10 orang Mbak. 10 orang iya. yang tewas ya Pak ya. Apakah sudah ada inisiatif untuk musyawarah antara 2 suku Pak? Sudah.
Sempat sudah ada tapi tidak berhasil? Iya, tidak berhasil. Oke. Selanjutnya, apakah ini masih, apa tujuannya sebenarnya Pak? Apakah benar-benar ingin menggeser warga dari Bali Nuraga? Nah, itu belum tahu, tindak lanjutnya belum tahu, Mbak. Ya, mudah-mudahan ya yang kita harap ya sudah, tapi ya nggak tahu, ke depan kita nggak tahu kan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak ya atas informasinya. Dan di sini juga ada Bapak, siapa namanya Pak? Samsudin. Ya, Pak Samsudin. Pak Samsudin asli warga Lampung juga Pak ya? Iya. Yes. Bagaimana hubungannya sementara antara dua desa ini Pak sebenarnya? Hubungannya memang sudah beberapa kali, memang sudah bikin kekacauan orang Bali ini. Jadi waktu itu pernah membakar rumah, pertama orang Bali membakar rumah, sebuah rumah di Sidomamor ya. Oke, dari situ kemudian kami menyerang balik. Waktu itu ada perdamaian, tapi nggak tuntas gitu. Baik Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Yang jelas dua desa ini memang tidak baik hubungannya Pak, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Pemirsa, sementara demikian laporan dari Lampung Selatan. Kita kembali ke studio, Eva. Baiklah, Jen Simangunsong melaporkan langsung dari Lampung Kemudian Selatan. dari video tersebut silahkan ya, dari video tersebut silahkan berdasarkan kelompoknya masing-masing itu menganalisis dan kalian menganalisis dengan berpedoman pada handout ataupun bahan ajar yang sudah Ibu upload di Classroom ya. Jadi kalian ada panduannya ataupun ada referensi yang lain boleh kalian gunakan juga. Kemudian kalian juga bisa mencari referensi lain ataupun sumber-sumber artikel lain yang ada di Google Scholar ya. Kalian bisa buka nih melalui Google Scholar tentang materi kita untuk hari ini. Banyak sekali artikel-artikel yang ada di dalam Google Scholar. Kalian bisa manfaatkan itu. Kemudian setelah kalian menganalisis, kalian nanti menuliskan, silahkan kalian tuliskan di LKPD. Kalian mengerjakan LKPD. Nah, ini bentuk LKPD-nya. Ini ya, bentuk LKPD-nya seperti ini. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi nanti kalian tuliskan dari video yang sudah kalian amati. Ini ada beberapa soal yang perlu kalian jawab. Dan nanti kalau sudah selesai, kalian bisa kirimkan lagi melalui Google Classroom. Dan untuk mengerjakan LKPD ini, Ibu kasih waktu 15 menit. Cukup ya? Cukup. Cukup dong ya. Jadi itu untuk mengerjakan LKPD silahkan kalian kerjakan dulu LKPD-nya. Nanti setelah selesai kita masuk kembali untuk membahas jawaban-jawaban kalian. Baik, Ibu rasa sudah cukup untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai LKPD ataupun video yang sudah kalian tonton tadi. Silakan untuk video 1. Siapa yang mau membacakan hasil analisis untuk video 1? Yang video 1 ada Keke. Oke, yuk. Silakan dibacakan untuk video 1. Oke. Dari video pertama, apakah termasuk bentuk dari sosial disosiatif? Jawabannya iya, karena di dalam video pertama itu terdapat lomba yang di dalamnya tentu saja memuat sebuah persaingan yang yaitu proses persaingan, memuat tentang persaingan yaitu proses saling bersaing suatu pihak dengan pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu pertanyaan nomor 2, apa yang melatar belakangi kejadian dari video pertama? Video pertama itu dilatar belakangi oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu atau mencapai suatu kemenangan. Oke. Yang ketiga, dampak dari
dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan dari kejadian video pertama yaitu dampak positifnya membuat orang-orang tidak malu berpendapat atau berbicara di depan umum. Iya. Yang kedua, menimbulkan rasa kerjasama tim dan menambahkan pengalaman. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menimbulkan rasa iri dari tim yang kalah kepada tim yang menang dan rasa tidak disenangi oleh tim yang kalah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk hasil analisis untuk video 1. Oke. Kemudian yang video 2? Yang video 2 siapa? Ya, silakan Arjun untuk membacakan hasil analisis video yang kedua. Video yang berjudul Artis-artis yang pernah jadi korban fitnah merupakan bentuk kontroversi. Kontroversi merupakan sikap menentang dengan tersembunyi supaya tidak terdapat perselisihan atau konflik terbuka. Di dalam media sosial banyak sekali bentuk kontroversi atau fitnah di mana media sosial memberitahukan kejadian yang belum tentu terbukti kebenarannya. Iya, jadi itu video yang kedua termasuk kontroversi. Terima kasih Arjun, terima kasih. Bagus jawabannya. Video yang ketiga, ayo silakan. Ya. Merupakan bentuk pertemuan atau konflik perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan. Konflik seringkali terjadi disertai ancaman atau kekerasan. Kejadian tersebut dilatar belakangi oleh pelecehan seksual yang dialami oleh salah satu warga Kalianda oleh pemuda desa Balinuraga. Kita lanjutkan video yang ketiga ya. Video yang ketiga, silahkan siapa yang membacakan hasil analisis untuk video yang ketiga. Yang ketiga itu terjadi pertentangan konflik yang terjadi antara kelompok dengan kelompok untuk bersaing dan menentang dari pihak lawan. Dan itu terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang membuat konflik tersebut. Oke, dampaknya apa dampaknya? Dampaknya jangan guyu. rusaknya fasilitas hukum, hilangnya nyawa, ada dan saling musuhan dan lain-lain. Oke deh, terima Kurang lebih kasih. seperti itu. Oke deh, terima kasih ya. Itu tadi, itu tadi hasil analisis teman-teman kalian mengenai video, ya. Hasil analisis mengenai video kasus yang sudah Ibu sajikan di LKPD di Classroom, dan silahkan nanti kalian foto hasil analisisnya, kemudian kirim lagi melalui Classroom. Nah, untuk yang selanjutnya dari penjelasan teman-teman kalian tadi kita bisa mengambil kesimpulan nih untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi ini kesimpulan kita untuk hari ini, bahwa ya, jadi kesimpulan kita untuk hari ini adalah hubungan sosial disosiatif itu adalah hubungan yang mengarah pada adanya perpecahan di dalam masyarakat. Nah, tadi teman-teman kalian sudah menjelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk dari hubungan disosiatif. Nah, yang pertama itu adalah nih, kalian bisa lihat di sini ada gambar. Ini permainan sepak bola. Jadi di sini adalah bentuk dari persaingan ya. Kemudian yang kedua ini ada, ini siapa? Gambar siapa ini? Bisa terlihat nggak? Gisel. Iya, jadi kalian pasti mengikuti perkembangan informasi. Nah, dari gambar Gisel ini kita bisa menyimpulkan bahwa itu terjadi kontravensi, artinya ada konflik tertutup ya. Jadi ini kontravensi itu adalah awal terjadinya konflik. Ya,
Jadi yang pertama itu adanya fitnah ya. Jadi dalam kontravensi itu ada fitnah atau desas-desus yang belum tentu benar nih. Jadi video-video yang kemarin beredar yang 19 detik yang mungkin kalian sudah nonton itu termasuk bentuk kontravensi, belum tentu benar. Kemudian yang ketiga itu ada pertentangan atau konflik, suatu perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan. Nah, di sini biasanya dalam konflik itu lanjutnya ke kekerasan. Kalian bisa lihat di sini. Ya, ada gambar orang demo, kemudian ada bakar-bakar. Ini sudah termasuk anarkis ya. Oke, jadi itu tadi kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini bahwa hubungan disosiatif itu ada 3. Yang pertama ada persaingan, yang kedua itu ada kontravensi, yang ketiga ada pertentangan. Ada pertanyaan? Saya ada, Bu. Siapa? Ada. Siapa? Ada, Bu. Oh, Sandy. Yo, Sandy. Saya, Bu. Silahkan. Itu kan hubungan sosial disosiatif itu kan mengarah pada perpecahan itu yang kayak mana tuh, Bu, perpecahannya itu? Oke. Ada yang bisa menjelaskan dari pertanyaan Sandy tadi? Hubungan disosiatif itu katanya mengarah kepada perpecahan. Nah, perpecahan yang seperti apa? Oke, jadi mengarah kepada perpecahan artinya hubungan disosiatif itu menuju ke arah adanya konflik ya. Jadi di sini perpecahan itu disintegrasi. Mungkin kita mengalami hal itu, mungkin seringkali kita mengalami itu dalam kejadian sehari-hari, hanya saja kita tidak tahu bahwa itu termasuk disosiatif. Misalnya, ketika Sandy difitnah, kira-kira apa yang akan Sandy lakukan? Marah, pasti marah ya. Kalau ada yang memfitnah kita, pasti kita marah. Nah, ketika kita marah itu, marah dengan teman. Ketika kita marah dengan teman, itu kan menimbulkan perpecahan. Yang biasanya kita bermain bersama terus, mungkin sekolah bareng, ngerjakan PR bareng, tapi ketika ada yang salah satu memfitnah, maka hubungan ini akan renggang. Nah, ini terjadilah perpecahan, disintegrasi, permusuhan, itu yang dinamakan sebagai bentuk disosiatif. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mungkin ketika persaingan juga bisa mengarah kepada perpecahan kan? Kalau main bola itu seringkali terjadi iya tawuran, kalah nggak terima, akhirnya Bu, tawuran Bu. Iya, tawuran, berantem antar supporternya. Berantem Bu. Oke, jadi itu ya yang dinamakan sebagai proses ataupun bentuk disosiatif. Bagaimana, paham? Ya Bu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Sandy sudah bertanya untuk kesempatan hari ini. Jadi untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan evaluasi ya. Kemudian nanti kalau sudah silahkan dikirimkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini karena kita pembelajarannya hubungan sosial disosiatif, Ibu sangat berharap sekali ketika kalian sudah mengetahui bahwa ini adalah disosiatif, ini mengarah kepada perpecahan. Jangan kalian ikuti. Ya. Ketika ada teman kalian ngajak untuk tawuran, nggak usah diikutin. Karena hubungan sosial yang mengarah kepada disosiatif itu tidak ketika mengarah kepada konflik itu tidak baik untuk kita lakukan. Jadi kita harus memilih dan memilah mana hal-hal ataupun tindakan atau perilaku yang bisa kita ikuti. Dari penjelasan-penjelasan tadi sudah cukup jelas
Ketika kita persaingannya secara sehat, oke. Tetapi ketika persaingannya secara tidak sehat, hindari. Ketika ada kabar mengenai Giselle tadi, jangan langsung percaya. Bisa saja itu hoax. Ya. Jadi itu saja untuk refleksi kita hari ini, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai dampak hubungan sosial. Silakan nanti kalian cari materinya dulu, bisa melalui Google Scholar yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian kalian pelajari untuk bahan kita di minggu yang akan datang. Ibu rasa sudah cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan dipimpin doa untuk menutup pembelajarannya. Silahkan dipimpin doanya Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu rasa cukup. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sehat untuk kita semua.